Bagaimana ya sebuah sel yang memiliki ukuran sangat kecil itu bisa menjadi dasar kehidupan yang begitu kompleks? Apa sih itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional yang paling kecil penyusun makhluk hidup. Halo semuanya, saya Eskani Mulyana Sumilang. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang struktur sel eukariotik dan juga apa yang membedakan sel eukariotik dengan sel prokariotik. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sel ini merupakan unit struktural penyusun makhluk hidup yang memiliki ukuran berkisar antara 10 hingga 100 mikrometer, sehingga sel itu hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Di dalam sel itu terdapat banyak cairan kental yang disebut sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel yang menempel dan mempunyai fungsi khususnya masing-masing. Mari kita lihat fungsi masing-masing mereka. Bagian terluar sel adalah membran sel atau sering kita sebut sebagai membran plasma. Pada membran ini memiliki kemiripan dengan kulit kita, yaitu berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan luar dan bagian dalam sel, serta mengatur keluar masuknya zat. Struktur membran sel tersusun atas fosfolipid di layer atau lapisan ganda fosfolipid. Fosfolipid ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik. Kedua lapisan ini tersusun saling berhadapan dengan kepala menghadap keluar dan ke dalam, sedangkan ekor berada di bagian tengah. Di antara lapisan ini terdapat protein yang berperan sebagai saluran, reseptor atau pembawa zat. Di dalam sel nanti kita menemukan cairan, yaitu cairan koloid yang menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolisme serta tempat melekatnya organel-organel sel. Di sana, organel-organel sel akan saling berinteraksi. Yang pertama, ada nukleus atau inti sel, yaitu pusat pengendali aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat DNA yang menyimpan informasi genetik serta nukleolus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan ribosom. Nukleus dan ribosom itu memiliki hubungan yang sangat penting karena ketika DNA ingin ditranskripsikan menjadi RNA, dia harus melalui ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang merupakan jaringan membran yang permukaannya itu ditempeli ribosom. Jadi ribosom ini bukan hanya ada di nukleus ataupun pada sitoplasma, tetapi ada juga di endoplasma kasar. Karena ketika ribosom ini sudah dibentuk oleh nukleolus, maka dia akan keluar dan menempel pada retikulum endoplasma kasar untuk menjalankan kerjaannya. Dan berbanding terbalik dengan retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di permukaannya dan memiliki fungsi yang sangat berbeda, seperti sintesis lipid dan fosfolipid serta metabolisme karbohidrat. Selanjutnya itu ada mitokondria, yaitu organel membran ganda yang memiliki peran tak kalah penting. Karena mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan ATP melalui proses respirasi yang nantinya akan digunakan oleh seluruh organel sel untuk menjalankan fungsinya. Organel selanjutnya itu adalah badan Golgi yang memiliki fungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein yang berasal dari RE kasar. Protein yang sudah disintesis di ribosom kemudian akan masuk ke RE kasar dan kemudian akan dikirim ke badan Golgi untuk diproses lebih lanjut. Dari badan Golgi sendiri, dia akan melepaskan vesikel yang kemudian membentuk lisosom. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang berfungsi mencerna zat asing, menghancurkan organel rusak, serta mendaur ulang komponen sel. Oke, selanjutnya itu ada vakuola, yaitu kantong bermembran yang berfungsi untuk menyimpan zat. Vakuola terdapat di sel tumbuhan dan sel hewan, tetapi pada sel tumbuhan ukurannya itu lebih besar dan berperan menjaga tekanan turgor agar sel tetap kaku. Sedangkan pada sel hewan biasanya berukuran lebih kecil. Organel terakhir yaitu sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Sentriol ini membantu pembentukan benang spindle yang berfungsi menarik kromosom saat proses mitosis. Sekarang kita akan meninjau perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik. Kita dapat melihat perbedaannya dari inti sel. Pada sel eukariotik itu memiliki inti nukleus yang dibungkus oleh membran inti, sedangkan pada sel prokariotik tidak, sehingga DNA-nya itu
langsung berada di sekitar plasma. Jika dilihat dari organel, eukariotik memiliki organel bermembran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Sedangkan prokariotik tidak memiliki organel bermembran. Jika dilihat dari segi ukuran, eukariotik memiliki ukuran yang lebih besar dari prokariotik karena prokariotik memiliki ukuran kurang lebih 1-10 mikrometer. Jika ditinjau dari kompleksitasnya, eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks dan terorganisir dibanding prokariotik. Contohnya, eukariotik itu dapat kita lihat pada sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Sedangkan prokariotik kita dapat melihatnya pada bakteri dan archaea. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai struktur sel eukariotik dan perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik. Terima kasih.